طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam siapa? Al-Imam Yahya bin Syarafin An-Nawawi rahimahullah yang ma'ruf dan dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Taib. Kemarin kita sudah mengambil hadis yang kedua dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya kita mampu menyelesaikan dari hadis yang kedua. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Taib. Sebelum itu sebelumnya kita buat juga setoran hadis ya? Iya. Taib. Nah, sekarang siapa yang mau store hadisnya? Ah, waduh, susah ini. Taib, enggak apa-apa kita ambil dua orang hari ini. Antum belum pernah saya lihat. Alimakum rawah rawahu. Taib. Ha, Masya Allah. Syekh Abdurrahman. Tunggu dulu Syekh. Kenapa antum pakai kaos tangan? Dingin. Masya Allah. Syafakallah. Bismillah. Al-hadith tani. Masya Allah. Qala.
Baik, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu Abu Abdurrahman ya sebagian riwayat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syahadat. Yang diinginkan dengan syahadat, 2 kalimat syahadat, ditafsirkan dengan yang setelahnya. Syahadat bahwasanya atau persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Berarti syahadat di sini dimaksudkan apa? Syahadatan. Ya, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, berhaji di Baitul Haram, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Taib. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dimana kedua kitab sahih ini tidak diragukan lagi ke sahihannya. Tidak perlu kita bahas tentang takhrij haditsnya. Taib. Yang pertama, masalah kenapa beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah menukil hadits ini setelah hadits Jibril. Padahal kalau kita lihat kandungan hadits ini itu sama dengan kandungan hadits Jibril. Apa itu? Menjelaskan tentang rukun Islam. Tapi kenapa beliau nukil di sini? Ya kan? Nah, sekarang kata para ulama bahwa hadits ini itu menguatkan hadits yang sebelumnya. Dan juga hadits ini menunjukkan akan pentingnya seseorang mengetahui dari rukun-rukun Islam. Karena memang banyak orang yang berislam tidak tahu rukun Islam, akhirnya apa? Rusak Islamnya. Tidak sempurna Islamnya. Bahkan mungkin ada yang kufur, keluar dari Islam. Makanya beliau bawakan ini, kata sebagian ulama, ini sebagai penguat dari hadis sebelumnya dan menunjukkan akan pentingnya mengetahui rukun-rukun Islam. Tayyib. Bunyal Islam, kata bunya dari kata bana yabni, al-bina. Bina ini para ulama sebenarnya menggunakan untuk sesuatu yang nampak, bangunan, tapi untuk sesuatu yang nampak. Apa saja, masjid, sekolah, pondok, rumah, apapun. Ya, dia menunjukkan atas sesuatu makna yang nampak, mahsusah, yang bisa dilihat. Tapi Nabi SAW di sini menggunakan ini, makna yang zahir, yang nampak ini, untuk mengibaratkan sesuatu yang tidak nampak, maknawi. Maknawi, menunjukkan akan apa? Takkid, penguatan beliau terhadap hal itu. Ini juga salah satu yang menguatkan tentang pembahasan Islam di sini. Ya, pembahasan Islam. Dan Islam yang diinginkan di sini, ikhwas sekalian, dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui, Islam itu secara umum adalah agama dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kitabnya. Ya, agamanya tetap satu. Apa itu Islam? Nabi Musa, ya kan? Nabi Daud, Nabi Isa, Ibrahim yang diberikan suhuf. Semuanya apa?
beragama Islam, mendakwahkan tentang Islam. Hanya saja yang diinginkan dengan Islam di sini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita pahami bahwa yang diitlakkan, yang dinamakan dengan muslim atau kaum muslimin, siapa mereka? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di hari ini tidak boleh kita katakan orang-orang Yahudi Nasrani itu muslimin. Keliru. Apalagi sampai kita katakan agama semua sama, wal iyadu billah. Allah yang mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di mana mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Allah yang bilang. Sedangkan kita bilang apa? Setiap agama ada nabinya, semua masuk surga. Kalau Islam dia masuk surga, tersinggung nabi yang lain, bodoh sekali. Iya kan? Bodoh sekali mereka. Nah, Allah yang bilang. Allah yang bilang, kita bilang yang lain. Ya kan? Ini faedah saja bahwa Islam yang diinginkan di sini ya, yang kita akan pelajari rukun-rukunnya, Islam yang kita anut sekarang ini adalah apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang umat terdahulu yang wajib bagi mereka apa? Ikut dengan umat Islam. Karena dengan Islam Allah mencukupkan, menyempurnakan agama dan syariat yang terdahulu, dan dengan Al-Quran Allah sempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Ya walaupun memang nabi-nabi yang dulu mendakwahkan Islam syariatnya beda. Sama misalnya Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Baqarah, salah satu syariat yang beliau bawa tentang taubat. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Dan tatkala Musa memerintahkan atau berkata kepada umatnya, sungguh kalian telah melakukan dosa, maksiat kepada Rabb kalian. Maka bertobatlah dan apa? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Syariat dulu kalau orang mau tobat harus bunuh diri. Bayangkan. Kalau hari ini ada, innalillah. Anda ada manusia di muka bumi ini. Tidak ada. Nah, tapi tetap dakwah mereka itu Islam, tapi beda syariatnya. Ini kan? Nah, kalau sekarang Islam yang menyempurnakan agama yang lainnya. Nah, tayyib. Nah, ini di sini ya. Jadi Islam yang diinginkan di sini apa? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti seorang muslim atau kaum muslimin yang diinginkan dengannya mereka siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian kata beliau, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya apa? 5 kewajiban yang wajib untuk ditunaikan. Kenapa? Karena 5 hal ini dinamakan rukun di dalam agama Islam. Apa itu rukun? Kata para ulama, rukun adalah pondasi atau asas bagi sesuatu. Yang tidak berdiri sesuatu itu tanpa dia. Ya, coba kalau bangunan tidak ada pondasinya, bisa berdiri tidak? Tidak bisa. Ya. Begitu pula agama seseorang tidak berdiri, tidak syah keislaman seseorang tanpa melakukan rukunnya. Ya kan? Atau paling minimal dia syah tapi tidak sempurna keislamannya. Karena sudah kita bahas di hadis sebelumnya, di antara rukun Islam ada yang bisa membatalkan Islam kalau kita tidak melakukannya, ada juga yang tidak sampai membatalkan keislaman. Yang disepakati dia membatalkan keislaman apa? Syahadat. Kalau orang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, biar dia bilang saya beriman kepada Allah, tidak bisa. Syaratnya harus diucapkan. Iya, syaratnya harus diucapkan. Kapan seseorang tidak melakukan syahadat, tidak mengucapkannya, biar dia sholat sampai pecah-pecah kakinya, sampai robek jidatnya sujud, tidak ada artinya. Karena disepakati oleh para ulama, syahadat ini rukun yang wajib. Kapan tidak dilakukan, tidak syah keislaman seseorang. Adapun sisa dari rukun-rukun yang lain, maka berselisih para ulama. Ya. Kalau untuk sholat,
diperselisihkan. Ya. Kalau untuk sholat khususnya diperselisihkan dengan perselisihan yang sangat kuat, ya kan? Dan yang sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian rukun yang lain ini tidak termasuk rukun yang wajib, dengan maksud kalau ditinggalkan tidak membatalkan Islam. Walaupun sholat, tapi yang rajihnya, yang benarnya, ya kan, rukun yang tersisa ini selain syahadat, selama orang meyakini akan kewajibannya, tapi dia tinggalkan karena memang dia malas, tapi dia tahu itu wajib, tapi dia tinggalkan karena malas, karena tidak mau memang melakukan itu, ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam, kecuali sholat. Karena sholat datang dalil khusus yang menjelaskan akan wajibnya dan bisanya dia atau bisanya dia menjadi wasilah mengeluarkan seseorang dari Islam kalau tidak melakukannya. Di antara hadits yang menunjukkan atas hal tersebut, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, kita ini yang membatasi kita antara diri kita dan kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Tarkus shalah. Maksudnya kapan kita meninggalkan salat, maka hilang pembatas antara kita dan kesyirikan dan kekufuran. Berarti orang yang meninggalkan salat kafir, musyrik, keluar dari agama. Ini juga dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan meninggalkan salat itu apa? Haram, kufur. Ya. Dan di dalam hadits yang lainnya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh oleh Imam 4 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa umdatuhu as-salah. Ya. Kepala dari setiap perkara itu atau inti dari setiap perkara itu adalah Islam. Dan pokok dari inti perkara itu lagi adalah apa? Salat. Di dalam hadits yang lain, dalam hadits yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan haditsnya sahih, Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum, perjanjian antara kita dengan mereka, yang membatasi kita dengan mereka. Siapa mereka? Kaum musyrikin. As-salah adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka telah kafir, keluar dari agama. Ini dalil-dalil yang kuat menunjukkan akan kafirnya seseorang yang meninggalkan salat. Tapi kata para ulama, ya, ini tidak cukup dengan 1 kali 2 kali meninggalkan. Nah, ini maksudnya dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah dalam syarahnya. Kalau ada orang yang meninggalkan salat seumur hidupnya, tidak mau salat karena malas, padahal dia tahu itu wajib. Nah, ini hukumnya yang dirajihkan oleh beliau, dan memang kebanyakan ulama merajihkannya apa? Kafir, keluar dari agama. Karena kalau tidak seperti ini, kata para ulama juga yang berpendapat dengan pendapat ini, orang akan bermudah-mudahan. Kalau kita mengatakan tidak kafir, sudah selesai. Orang jadi orang-orang murji'ah saja. Orang murji'ah dia bilang selama kita bersyahadat, biar kita berdosa. Kalau ada syahadat tak masuk jadi surga. Nah, orang kalau tidak dikatakan meninggalkan sholat kafir akan bergampangan. Dikatakan saja meninggalkan sholat kafir, banyaknya orang tidak sholat. Apalagi kalau kita bilang tidak kafir ji. Oh ini tidak apa-apa ji, jamak dulu sholat. Nanti Jumat Idul Fitri Idul Adha baru berwudu na mati. Oi cilakaan aku dong. Subhanallah, ikhwas kalian, kita ini kata Nabi SAW itu
la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak ada seorang dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Maksudnya apa? Karena tidak ada yang bisa diandalkan dengan amalan tak. Dalam suatu hadis dikisahkan, ada seseorang yang ditimbang amalannya di hari akhir, ditimbang nikmatnya di hari akhir. Dia mau bersombong, ya Allah saya masuk ke surgamu karena saya punya amalan. Ratusan tahun dia beribadah. Kemudian dia berhujjah di depan Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu karena amalanku. Kata Allah, enggak. Bukan karena amalanmu, karena rahmatku. Kata dia, enggak, amalanku. Kata Allah, enggak, rahmatku. Kata dia, enggak, amalanku ya Allah. Ratusan tahun saya beramal. Pasti saya masuk surga dengan amalanku. Kata Allah, coba timbang matanya. Matanya saja ditimbang. Belum nikmat lainnya, ditimbang matanya. Kemudian ditimbang matanya dengan ratusan tahun ibadahnya. Enggak ada apa-apanya ibadahnya. Coba antum lihat. Ini maksud Nabi. Bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang masuk surga karena amalannya. Karena apa menghasilkan dari amalan tak? Itu pun amalan tak kalau ikhlas ji. Kalau bukan jiki ria mau dilihat, bukan jiki mau tattalekan dilihat, bukan jiki mau didengar, bukan jiki. Itu pun kalau ikhlas. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Apalagi kalau amalan tak kodong amalan pace-pace tommi, riat tommi lagi, sum'at tommi lagi. Berwudu megi juga tidak sempurna disiram mami kepalanya. Diharapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau diharapkan? Hah? Kalau bukan karena rahmat Allah ikhwah, enggak masuk surga ki. Betul. Nah, ibadah yang kita lakukan ini sebab untuk apa? Mendapat rahmat Allah dan ridhonya. Bagaimana ki juga mau dirahmati oleh Allah biar sholat tidak mau ki? Paham jiki ini? Maka kata para ulama, kalau kita berpendapat meninggalkan sholat itu tidak sampai kekafiran, orang akan bermudah-mudahan akan tinggalkan sholat. Dan orang kalau tidak sholat nih akhi, subhanallah, katanya Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan yang paling pertama ditimbang pada hari kiamat, sholat tak. Kata Nabi, idza fasadal amalu kulluh. Kalau rusak sholat tak, enggak ada artinya amalan tak. Biar mau bangun masjid 800 kalinya ini JF. Nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kata Nabi, idza fasadal amalu kulluh. Nggak ada artinya. Nggak ada. Nah, perbaiki sholat tak. Dan ini yang paling selalu ditambih oleh para ulama. Baik. Paham jadi? Nah ini. Jadi di antara rukun kesimpulannya ada berapa? Ada 5. Di antara yang 5 ini, 1 di antaranya bersepakat para ulama akan wajibnya. Maksudnya kalau tidak didatangkan tidak syah keislaman seseorang. Apa itu? Syahadatan. 2 kalimat syahadat. Siapa yang tidak bersyahadat, tidak melafadzkan kalimat syahadat, tidak ada Islamnya. Adapun rukun yang tersisa dari 5 rukun, sholat, zakat, puasa, haji, selama kita masih beriman tentang kewajibannya, walaupun kita tinggalkan, kalau kita tinggalkan karena malas, tapi kita yakin itu wajib, kata para ulama tidak sampai keluar dari Islam. Syah Islamnya, tapi lemah keislamannya. Tapi khusus untuk sholat, karena ada dalil khususnya. Siapa yang meninggalkannya karena memang dia malas, walaupun dia bilang sholat itu wajib, maka kata para ulama apa? Kafir, keluar dari Islam. Walaupun ada yang menyelisihi pendapat ini yang mengatakan itu tidak sampai kafir. Tapi antum dengar sendiri dalil-dalilnya. Ya kan? Antum dengar sendiri dalil-dalilnya. Ya, adapun kalau orang yang memang sudah tidak dia imani, dia bersyahadat, yakin syahadat wajib, yakin bahwa Islam harus bersyahadat, tapi dia bilang syahadat yang wajib, tidak wajib dia orang sholat, tidak wajib dia orang zakat, tidak wajib dia orang puasa haji, kafir. Sepakat para ulama kafir. Karena dia sudah menolak dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah. Perhatikan di hadits ini. Kalau kita lihat dari hadits yang sebelumnya, hadits yang sebelumnya itu apa kata Nabi? Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Nabi mengedepankan apa?
berpuasa, kemudian haji. Tapi di sini sama pembahasannya. Tapi kenapa Nabi bilang wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan? Dikedepankan haji baru puasa. Ini dibahas oleh para ulama. Bahkan ikhwas sekalian, di riwayat yang lainnya, riwayat Abdullah bin Umar sama, periwayatnya sama, Abdullah bin Umar, tapi riwayat yang lain. Tatkala Abdullah bin Umar membacakan hadits ini, ada sahabat yang mengomentari beliau. Apa kata beliau? Tatkala Ibnu Umar mengatakan wahajjul baiti wa shaumi Ramadan. Ya, berhaji kemudian puasa. Kata sahabat ini, la, shaumi Ramadan wa hajjil bait. La, wa Ibnu Umar salah ki. Yang benar itu puasa dulu baru haji. Kata Ibnu Umar, la, hajjil bait wa shaumi Ramadan. Wa hakadha sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, yang benar haji dulu baru puasa. Dan ini yang sudah saya dengar dari Nabi SAW. Bayangkan. Tapi kenapa di riwayat yang ini, ya, Nabi ke depan kenapa? Haji baru puasa. Dibahas oleh para ulama. Banyak pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa penukaran ini, ya, dikedepankannya haji dari puasa di riwayat yang ini berbeda dengan riwayat sebelumnya. Ini adalah perbuatan dari salah seorang rawi, kekeliruan dari salah seorang rawi. Ya, mungkin salah seorang rawi salah dalam mendengar. Kan hadis itu diriwayatkan dari puluhan manusia. Bayangkan berapa tahun meninggalnya Nabi ini? 1400 tahun. Berapa itu selisihnya kita sampai Nabi? Kata para sebagian ulama mengatakan ini mungkin kesalahan dari salah satu rawi yang meriwayatkan ini. Mungkin dia salah dengar karena hafalannya lemah, dia tukar. Dia kasih haji baru puasa. Ini pendapat salah seorang ulama. Pendapat yang lainnya bahwa Ibnu Umar kemungkinan dia mendengarkan hadits ini dua kali. Ya, dua kali. Dia dengar dari ayahnya, ya, di hadits Umar sebelumnya, kemudian dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada kemungkinan dia dengar dua kali hadis ini. Ya. Pada saat dia dengar pertama, dia mendengar riwayat apa? Yang mengedepankan puasa dari haji. Pada saat dia yang kedua kalinya, dia dengar mengedepankan haji dari puasa. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga. Dan ini Masya Allah juga sebenarnya. Bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan haji daripada puasa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mentartib, menyusun dari ibadah-ibadah yang merupakan rukun Islam ini sesuai dengan susunannya. Dari sisi mana? Kita lihat. Pertama, syahadat. Ya, syahadat ini amalan apa? Amalan apa syahadat ini? Lisan, ya kan? Ya. Kemudian beliau susul dengan apa? Salat. Amalan apa salat ini? Jawarih, tubuh. Kemudian beliau susul dengan zakat. Amalan apa ini? Amalan maliyah, harta. Sekarang kenapa beliau bawakan haji dulu baru puasa? Kalau puasa sudah diwakilkan dengan salat, amalan badaniyah. Tapi kalau haji, dia yang mengumpulkan 3 amalan sebelumnya. Di dalamnya ada talbiyah. Talbiyah amalan apa? Lisan. Kemudian ada ibadah-ibadah haji. Itu ibadah apa? Jasadiyah. Lempar jumroh, tawaf, sa'i. Itu kan apa semua? Badaniyah. Kemudian juga haji butuh apa? Fulus. Butuh uang. Berarti ibadah maliyah. Mencakup 3 yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, adapun siam puasa diakhirkan karena sudah diwakili oleh sholat. Ini sebenarnya alasan saja oleh para ulama. Ya kan? Kemudian pendapat yang terakhir ada yang mengatakan bahwa dikedepankannya haji atau di hadis sebelumnya ya, puasa di atas haji itu dari sisi apa? Pensyariatannya. Karena memang syariat puasa lebih duluan turun daripada syariat haji.
Haji disyariatkan setelah turunnya syariat puasa. Makanya di hadis sebelumnya, hadis Umar, didahulukan apa? Puasa. Adapun dari hadis ini, kenapa didahulukan haji daripada puasa? Karena yang beliau inginkan di sini dari segi keutamaan amalannya, yang mana lebih utama, haji atau puasa? Jelas haji, ya kan? Karena puasa hanya ibadah badaniyah. Haji antum korbankan semuanya, badan dan uangnya antum. Ini salah satu bentuk jamak juga. Intinya para ulama berselisih di sini, dan selisihnya ini tidak ada, maksudnya tidak ada permasalahan yang besar di dalamnya. Intinya yang penting kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 yang tidak syah keislaman seseorang, ya, kecuali dengan kelima rukun ini, atau di sebahagian rukun syah Islam seseorang tanpa melakukannya tapi tidak sempurna. Naktafi bihada al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.